Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Bulan September ini kita memasuki bulan yang menarik. Karena seperti biasa, nuansa politik itu akan pekat dengan isu-isu lawas yang digoreng-goreng ulang. Salah satunya adalah tentunya isu PKI, Neo PKI, dan lain-lain. Dan akhir-akhir ini mulai marak lagi di berbagai daerah katanya, ditiupkan akan bangkitnya PKI. Nah, ini menarik karena sudah berkali-kali sepertinya bangsa kita tidak belajar dari apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dan yang menarik lagi adalah isu ini selalu muncul entah itu di bulan September atau mengikuti peristiwa-peristiwa seperti misalnya ada upaya pemerintah untuk memulangkan dana korupsi yang lagi disimpan di luar negeri, entah itu Panama Papers, Swiss, dan sebagainya. Atau isu mengenai bersih-bersih BUMN akan segera diikuti dengan isu PKI lagi. Atau isu-isu mengenai pembubaran ormas-ormas besar, muncul lagi isu PKI. Nah, isu ini menjadi repetitif. Tetapi ya bangsa kita sepertinya belum cukup kritis untuk belajar dari fenomena ini. Nah, fenomena repetitifnya isu PKI ini akan kita perbincangkan sebentar dengan dua narasumber saya hari ini. Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto yang sudah bersama saya, seorang pengamat Hankam, dan tentu sahabat karib yang sering tampil, Rudy S. Kamri, penulis sosial politik. Isu PKI, Mas Dwi, muncul lagi nih. Ini teman lama atau musuh lama begitu ya? Isu yang digoreng-goreng tapi ya nggak basi-basi juga ya. Gimana Mas Dwi melihat persoalan ini? Terima kasih Mas Andre. Memang isu ini isu yang dianggap cantik ya oleh orang-orang tertentu ya, oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Tetapi jangan khawatir masalah isu PKI ini. Kenapa? Karena sebenarnya masyarakat kita sudah dewasa. Siapa yang menarik isu itu, pasti orangnya itu juga. Itu lagi ya? Itu lagi. Dan itu dijadikan jualan politik. Dijadikan jualan politik ya? Dan itu pasti tidak laku. Karena bahaya laten kita yang lain sekarang ini adalah radikalisme. Iya, saya sudah. Ya. Betul. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi, biarkan yang menjual isu gorengan itu biarkan saja, tetapi kita yakin bahwa masyarakat kita sudah dewasa untuk menyikapi itu. Ya. Menyikapi itu ya. Ya. Mas Rudi bagaimana melihatnya? Baik Mas Andre, kalau kita bicara PKI kita harus menarik ke belakang, kita bisa melihat beberapa perspektif. Itu yang pertama, Mas Dwi mungkin ingat bahwa itu adalah keberhasilan Orde Baru waktu itu menciptakan common enemy, gitu ya, yang namanya komunisme. Yang di atas direpresentasikan dengan adanya PKI. Ya. Itu luar biasa, sampai 32 tahun itu berhasil dan itu bisa meresap di relung hati semua orang, gitu ya. Sehingga PKI fobia atau komunisme fobia itu begitu menakutkan, gitu. Ya. Kadang-kadang kalau ini bicara komunisme fobia sudah tidak realistis lagi kadang-kadang. Iya. Akal sehat orang sudah nggak jalan. Ya nggak jalan lagi Mas, betul. Ya, sekarang ini orang-orang tertentu itu memanfaatkan komunisme fobia ini menjadi alat, gitu ya. Komunitas politik. Ya, yang tadi Mas Dwi bilang menjadi proksi-proksi untuk menghantam beberapa lawan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara secara umum, Mas Andre, ada dua hal nih. Dulu ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ini pakai dikotomi Orde Baru nih. Saat itu iya. Saat itu ya. Ekstrem kiri adalah komunisme, ekstrem kanan adalah radikalisme Islam. Ya. Oke. Ini sebetulnya kalau hanya dua ini saja, ekstrem kiri yang komunisme itu hampir sudah tidak ada nyalinya gitu. Kalau kita bicara ekstrem itu Mas, selalu terkait dengan internasional ya. Kalau komunisme di dunia sudah mulai bangkrut ini. Ini idealisme atau mungkin semacam faham sudah bangkrut di berbagai dunia. Hanya 1-2 negara yang masih itu pun tidak murni. Ya. Contoh RRC atau Korea Utara. RRC komunisme, tapi dalam praktek keseharian atau perdagangan mereka sudah lebih liberal daripada negara liberal. Betul. Ini artinya sudah jauh melenceng dari paham komunisme. Ya. Korea Utara bukan komunisme menurut saya, adalah otoritarian.
ya diktator luar Diktator, biasa. ya, betul. Tapi dibungkus dengan komunisme. Kuba sudah mulai terbuka. Uni Soviet pecah berkeping-keping. Jadi artinya tidak ada sandaran lagi untuk kita khawatir komunisme itu akan bangkit. Gitu. Ya. Justru yang kedua ini, ekstrem kanan ini, ekstrem radikal Islam ini yang masih semakin kuat dan semakin kuat. Karena cantolannya di transnasional begitu kuat. Ya. Contohnya ini, HTI. Di luar negeri ada Hizbut Tahrir, di Indonesia ada Ikhwanul Muslimin, di luar negeri juga ada ISIS, di sini ada, di sana juga ada. Al-Qaeda, sama semuanya, jadi terkait dalam dunia internasional. Justru menurut saya, inilah yang perlu dikhawatirkan. Nah, inilah yang perlu disarankan. Makanya sebetulnya yang dari awal saya bilang bahwa pemerintah administrasi Presiden Jokowi ini harus berani menciptakan common enemy untuk melindungi bangsa ini adalah jadi radikalisme yang menggunakan agama Islam sebagai alat. Mereka bukan agama Islam, Mas. Mereka hanya memanfaatkan agama saja untuk menjalankan proksinya. Ditunggangi lah Nah, begitu ya. sebetulnya saya sendiri punya dikotomi baru tentang ekstrem tengah. Ekstrim tengah. Kiri, kanan, tengah. Ya. Ekstrem tengah itu adalah pegiatnya adalah kelompok menengah ke atas yang well educated, well known teknologi. Mereka itu adalah pegiat-pegiat HAM. Mereka ini hampir tidak mempunyai nasionalisme karena bagi mereka nasional mereka adalah hak asasi manusia. Mereka punya adagium negara ini boleh berkeping-keping, pecah, asalkan tidak ada pelanggaran HAM. Ini bahaya. Ya. Oh, identitas nasional itu yang dihilangkan ya. Makanya mereka kelompok-kelompok mereka ini di Indonesia banyak sekali dan kuat sekali. Dan ini mereka sering menyerang pemerintah dan sebagainya atas nama HAM. Sedikit-sedikit HAM. Contohnya yang paling kuat adalah Veronica Kuman di Papua. Oh, yang perempuan. Dia menyuarakan ke dunia internasional tentang pelanggaran HAM dan sebagainya. Dia tidak peduli itu akan berdampak negatif buat Indonesia. Bagi mereka adalah pelanggaran HAM. Belum tentu. Tapi mereka itu kan didanai oleh kelompok di luar negeri. Mereka memanfaatkan isu HAM sebagai proksi untuk menyerang negara sendiri. Ini ya menurut saya ekstrem tengah dan ekstrem kanan ini harus dikhawatirkan. Nah, masalahnya sekarang orang-orang ini, kelompok dua ini, ya terutama yang kelompok ekstrem kanan ini, tapi selalu menggunakan senjata ekstrem kiri ini, termasuk politisi-politisi sebagai ancaman gitu ya. Nah, Mas Dwi mungkin bisa mengkritisi ya di berbagai daerah, Mas. Mungkin Mas Dwi atau kita bisa menenangkan masyarakat secara umum, tapi di daerah-daerah ini oknum-oknum ya militer justru memprovokasi orang-orang bahwa adanya kebangkitan PKI. Nah, ini beberapa babinsa. Saya tidak mengatakan semua babinsa ya. Oknum-oknum babinsa ini sering memprovokasi orang tentang PKI. Orang yang agak melenceng dari keputusan pemerintah dianggap PKI. Yang agak ekstrem dikit PKI. Gitu ya. Ini agak susah gitu. Iya, gampang sekali melabel orang yang berbeda pendapat sebagai PKI lah gitu ya. Padahal PKI kan bukan itu yang zaman dulu kan. Pada saat itu bukan itu PKI. Sebetulnya Mas Dwi ya, kalau kita bicara Mas Andri, bicara tentang legal, formal, gampang sekali. PKI itu tidak akan mungkin tumbuh lagi karena ada TAP MPR tahun 66 itu belum dicabut sampai sekarang. Iya, nomor Jadi 25 itu ya. Sedikit muncul sikat habis itu. Iya. Itu sebenarnya sangat kuat sekali. Pertanyaannya mengapa dihapus ya? Ini ada tokoh-tokoh militer zaman dulu nih Mas, mantan Panglima TNI selalu menggunakan proksi PKI ini, menakut-nakutin orang gitu ya. Sehingga PKI bangkit lagi setiap tanggal 30 September. Oh, tiap protes. Setiap September di akhir September itu jadikan momentum untuk terus cari panggung itu. Pada saat mulai administrasi pemerintahan Pak Jokowi ditambah lagi nih per 1 Juni itu selalu ditiupkan lagi. Sepanjang Juni, September dan mungkin ada isu-isu tertentu yang Mas Andri bilang tadi untuk mengalihkan isu utang, mengalihkan isu politik, PKI menjadi alat. Jadi contohnya yang paling realnya penusukan Syekh Ali Jaber. Ini dianggap oleh kelompok mereka PKI. Tapi di sisi lain mohon maaf ini Kapolda Lampung juga terburu-buru. Ini sakit jiwa. Ternyata beberapa hari kemudian ada koreksi dari psikolog polisi bahwa ini adalah tidak sakit jiwa. Tidak ada ini pelajaran buat Pak Polisi untuk jangan terburu-buru menjustifikasi suatu masalah yang belum ada basic legalnya. Ini bahaya. Ini bahaya juga. Nah, kembali ke proksi fobia PKI ini, Mas. Ini dia. Saya justru menyoroti pemerintah ini, terutama melalui Menko Polhukam untuk berani tegas mendeklar
bahwa di Indonesia ini PKI tidak ada lagi. Ya, harusnya seperti itu. Tegas. Harusnya Jadi, seperti supaya itu. rakyat aman, nyaman, Ya. dan tidak ada ketakutan, Mas. Ini yang terjadi. Kalau pemerintah diam, negara diam, terus siapa yang ngomong? Iya, iya, iya. Pembicaranya 2 orang anak yatim ini. Bajunya sama, Mas. Ini tidak didengar oleh masyarakat. Gitu. Benar ya? Tapi gini Mas Rudi, bukan hanya sekedar pemerintah. Kita sudah tahu juga ya bahwa pemerintah sudah tegas bahwa PKI tidak ada. Justru sekarang itu pelaksana atau perwakilan pemerintah yang ada di daerah sana, yang ada di pelosok, yang disebutkan Mas Rudi itu sebagai oknum Babinsa, benar oknum-oknum yang lain. Janganlah ini PKI itu dijadikan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Iya. Justru mereka ini harus meyakinkan bahwa PKI tidak ada. Iya. Nah, Begitu ada tanda-tanda PKI ada, sikat. Kan begitu Mas ya? saya lebih tanya begini, saya setuju dengan Mas Dwi tadi ya. Cuman persoalannya saya angkat dari skenario tadi yang disampaikan oleh Mas Rudi. Ada 2 bipolarisasi lah, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang tengah, oke lah kita simpan dulu sebentar. Yang kiri udah habis. Sekarang yang kanan ini yang lagi aktif-aktifnya. Aktifnya, iya. Nah, demi menjustifikasi eksistensinya, dia meng-create musuh proksi ya, untuk melabelisasi para musuh-musuhnya sebagai orang ekstrim kiri. Maka isu ini walaupun sudah jadi mumi ini dipelihara terus. Ya. Sehingga kalau ada isu yang bertentangan dengan mereka, dia langsung gampang sekali melabel, wah orang ini PKI, orang ini PKI, ini bakal munculnya. Ini yang tugas kita atau mungkin siapapun lah untuk memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa yang tadi Mas Andre bilang bahwa ini hanya sekedar strategi labilisasi dari kelompok ekstrem kanan yang paling utama untuk mematikan musuh-musuhnya. Dengan cara apa? Menggunakan cara PKI. Mereka tidak sadar strategi mereka ini menciptakan hoax, menciptakan musuh yang absurd, Rasa takut. Itu kan gaya PKI sebetulnya. Gaya komunis kan seperti ini kan dulu kan. Jadi mereka menggunakan gaya-gaya PKI untuk menuduh orang jadi PKI. Iya. Ini yang agak harus diluruskan bahwa saya katakan PKI jangan ditakutkan lagi. Aman negara ini dari PKI. Yang tidak aman adalah dari benturan orang-orang yang pengen negara ini mengganti sistem kenegaraan menjadi sistem khilafah. Ini harus ditakutkan. Iya, di samping itu juga ini ada yang saling menunggangi nih Mas Rudi, Mas Dwi. Tadi dikatakan isu PKI itu muncul mengikuti peristiwa-peristiwa tertentu seperti pengejaran harta-harta haram, kemudian pemberesan BUMN yang nggak bisa dibacain lagi misalnya, atau misalnya pembubaran ormas. Seperti penusukan yang masalah begitu. Nah, makanya dimunculkanlah isu ini, ditarik lagi. Untuk apa? Sebetulnya untuk mengecoh. Jadi ada sekelompok orang yang membangun satu koalisi untuk mengecoh Indonesia. Jadi semacam koalisi aksi mengecoh Indonesia nih, mengalihkan perhatian dari upaya pemerintah yang sesungguhnya untuk membereskan ketatanegaraan kita ini dengan isu-isu diganggu terus karena mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa sih sebetulnya? Kepentingannya ujung-ujungnya duit juga ternyata. Kalau saya bilang ini bukan hanya duit Mas, kekuasaan. Kekuasaan yang mereka kejar. Ini kelompok-kelompok seperti ini harus harus segera diberantas sebetulnya. Problemnya gini, mereka ini begitu masif Mas Dwi karena menggunakan orang-orang penceramah agama. Selalu mudah menjustifikasi orang dengan PKI. Saya sebut saja Tengku Zulkarnain. Itu orang yang mulutnya paling ringan itu untuk menyebut nama komunis-komunis itu. Mungkin dia sendiri nggak ngerti komunisme apa gitu ya. Tapi begitu mudah melabeli orang dengan komunis gitu. Kenapa? Dia masih pakai metode baru. Mungkin karena dia dekat cendana ya, dekat sekali dengan cendana. Jadi begitu gampang kalau orang sudah divonis komunis itu pasti ketakutan. Itu baik. Yang kedua yang tadi, ini Nyon Sewu Mas Dwi. TNI dulu itu ada punya panglima yang selalu memproksi dengan ketakutan PKI fobia gitu. Sehingga ini tersisa-sisa ini. Babinsa, oknum Babinsa ini kan sisa-sisa ini. Sisa dari brainwash yang dilakukan oleh panglimanya zaman dulu. Sehingga sampai sekarang itu masih ada gitu loh. Jangan-jangan yang mantan ini juga masih bergerak di situ. Karena punya agenda politik mungkin. Punya agenda. Dari dulu kan orang PKI punya agenda. Jadi saya lihat, ini Mas Andri, kita harus banyak berharap bukan hanya dari kita sebagai kelompok menengah sosial ini, dari teman-temannya Mas Dwi, beberapa purnawirawan TNI yang mempunyai rentang panjang sejarah dan pengalaman ini dan punya bobot ya
bobot apa namanya dalam hal membangun narasi itu harus diberikan Iya. waktu untuk memberikan pencerahan pada Wah, anak-anak. bagus itu Mas. Ini bagus Mas ya. Ini beliau ini sekretaris umum Elang Indonesia Maju. Nah, itu dia. Kita beruntung. Harus wawancarai atau mungkin Pak Agus Supriyatna. Selama ini kan kita sering dari persepsi dari matra darat gitu. Sekarang gantian dari matra udara. Karena beliau pasti punya persepsi yang lama. Iya. Sama. Iya. Kan sama-sama TNI. Iya. Gitu. Iya. Sabta marganya sama. Sama. Iya. Semua prajuritnya sama. Jadi Iya. pasti harusnya mempunyai persepsi yang sama. Iya. Dan ini penting Mas Du, karena anak-anak bangsa ini sering dikacaukan ini pikirannya. terkecoh. Nah, Wah. ini harus ada pencerahan, pelurusan dan pemurnian otak dari para purnawirawan TNI yang mempunyai pengalaman panjang dan pengetahuan luas tentang komunisme di Indonesia. Iya. Ini penting. Ini ada dua isu yang saling menunggangi tadi yang dikatakan oleh Mas Rudi sama Mas Dwi ya. Kalau berlawanan dicap komunis, atau juga kalau berlawanan disebut kamu kafir. Nah, Itu. Jadi dua alat ini memang secara bergantian dipakai gitu Iya. untuk kepentingan yang ujungnya tadi ya kalau nggak uang ya kekuasaan. Kekuasaan yang dua-duanya mereka cari itu saling gitu. berkelindan begitu ya. Nah, sahabat Indonesia, memang dikatakan bahwa musuh dari demokrasi adalah banalitas atau ketidakberpikiran. Jadi kita tahu dalam Pancasila kita demokrasi diwakili oleh sila keempat bukan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu adalah syarat dari demokrasi, yaitu kondisi berpikir, hikmat, dan bijaksana. Makanya kita selalu mengajak masyarakat untuk mulai berpikir kritis. Jangan gampang termakan hoax. Sehingga hikmat kebijaksanaan kita hilang. Bagaimana kita mau bermusyawarah tanpa hikmat dan kebijaksanaan. Nah, banalitas atau kedangkalan berpikir inilah yang menjadi musuh demokrasi kita. Di mana kita mau demos kratos, pemerintahan oleh dan dari rakyat. Begitu. Mas Andre, mohon maaf nih, saya tambahkan bahwa ini juga harus menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi. Itu Ya. dia. Kalau orang daya baca, daya tulis itu lebih meningkat tinggi, Benar. mereka juga tidak mudah diombang-ambingkan dengan isu-isu yang tidak benar. Ini edukasi juga menjadi pendidikan juga menjadi pokok masalah yang penting gitu ya. Dan pelurusan sejarah tadi. Pelurusan sejarah itu penting. Ini jujur Ya. Mas, kalau kita lihat di TV ini sebenarnya jarang sekali dari negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh dari pemerintah maupun dari legislatif maupun dari yudikatif yang memberikan pencerahan masalah beginian. Ya. Sehingga panggung ini dibiarkan kosong dan diisi oleh kelompok-kelompok yang meneriakkan PKI fobia. Ya. Saya tegaskan lagi sahabat Indonesia, PKI fobia tidak ada. Itu hanya ketakutan terhadap bayangan sendiri. Mereka-mereka ini yang sebetulnya yang menggunakan strategi PKI sebetulnya. Jangan menakutkan rakyat dengan hal seperti itu. Rakyat sedang berkembang, apalagi di masa pandemi ini Mas. Rakyat sedang kelaparan Mas Dwi. Betul. Cari uang terus ditakut-takut ini. Jadi kayak teori ini Mas, menakut-nakutin rakyat supaya takut dengan corona dengan memberikan peti mati ya. Ini kan sama. Benar juga. Iya kan? Sama, tapi rakyat ini. Apa yang terjadi? Ada pengaruh nggak? Tidak ada. Meningkat saja, malah jadi lelucon gitu. Jadi, tapi suatu saat pasti ada waktunya. Tapi beberapa teman saya di daerah itu khawatir Mas, karena isu ini begitu masif Mas Dwi. Yang masalah PKI. PKI ini Iya. masih ditiupkan justru oleh aparat-aparat negara. Nah. Dan validitas dan kepercayaan publik terhadap omongan seorang aparat negara militer itu kan tinggi Mas. Iya, betul. Seolah-olah menjadi kebenaran. Dan ini harus kita luruskan. Oke. Ini mungkin dari institusi resmi dari TNI mungkin dan para purnawirawan yang bisa menyuarakan hal ini supaya tidak terjadi hal yang bias gitu Mas. Setuju Mas. Ya, Jadi kita berharap juga civil society atau masyarakat sipil Indonesia ini bisa mencatat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dwi Badarmanto dan Mas Rudi Kamri. Di era internet seperti sekarang ini, yang namanya ruang publik itu menjadi begitu luas dan terbuka lebar bagi siapa saja untuk mengisi. Kalau masyarakat sipil yang sudah tercerahkan tidak terpanggil untuk mengisi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, yang membangun, ya itu akan diambil oleh kelompok-kelompok yang punya egosentrisme dan kepentingan-kepentingan sempit yang betul-betul akhirnya diperjuangkan lewat tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim tengah, dan segala macamnya. Ujung-ujungnya hanya untuk meraih kekuasaan, sekedar untuk mencari tambahan fulus. Jadi semoga ruang publik bisa diisi dengan hal-hal atau narasi yang berbobot, yang mendidik dan mencerdaskan. Pelurusan sejarah juga tadi penting. Dan sekali lagi ditegaskan,
isu mengenai PKI ini sudah jadi mumi, nggak usah dibangkit-bangkitkan kembali karena digoreng-goreng lama-lama mudah menjadi Sesuatu yang nggak bermakna lagi, nggak ada nggak artinya enak lagi. rasanya. Itu hanya bisa dimakan oleh orang mereka-mereka yang udah mati rasa mungkin. Iya, ya. iya. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.